kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini, Rabu 26 Maret 2025. Doa kita pada hari ini akan bersama Suster Maria Magda PRR, renungan akan bersama Suster Maria Virgo PRR. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita mempersiapkan hati kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk sapaan sabda-Mu yang senantiasa menyapa hati kami masing-masing. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, mampukanlah dan lembutkanlah hati kami untuk senantiasa seperti Engkau dalam mengasihi dan mencintai sesama di sekitar kami. Nama-Mu yang kudus tetap kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan
segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat merasa sangat gusar terhadap Yesus, karena menurut mereka, pengajaran-pengajaran Yesus itu sangat bertentangan dengan hukum Taurat. Bahkan mereka berpendapat bahwa Yesus menyepelekan dan atau meniadakan hukum Taurat. Salah satu contohnya adalah ketika Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Mereka mengkritik Yesus karena hukum Taurat melarang untuk melakukan hal demikian. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, oleh karena itu dalam khotbah di bukit, Yesus menegaskan bahwa Dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Sebagaimana Musa menerima hukum Tuhan di atas puncak gunung, Yesus pun menegaskan dan menggenapi hukum tersebut di atas bukit. Di sini ada sebuah kesejajaran antara puncak gunung dan khotbah di bukit, juga antara Musa si penerima hukum dan Yesus sebagai penggenapan hukum. Yang dimaksud dengan menggenapi hukum Taurat adalah bahwa kepenuhan hukum tersebut terlaksana dalam diri, karya, dan kata-kata Yesus Kristus. Apabila hukum Taurat disalah tafsirkan oleh para ahli Taurat Yahudi, maka kini Yesus datang untuk menafsirnya bukan dengan analogi Yahudi, tetapi justru dengan dirinya sendiri, yaitu identitasnya, dengan tindakan-tindakannya, yaitu perwujudan kerajaan Allah, dan dengan kata-katanya, yaitu sabda yang disampaikannya. Dengan demikian, Yesus justru memberikan arti atau nilai yang terdalam terhadap hukum Taurat yang diterima oleh Musa. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, dalam masa Prapaskah ini, kita bisa merefleksikan lebih lanjut tentang ketaatan kita terhadap hukum dengan mengikuti apa yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus. Apa artinya mentaati semua titik atau unsur dalam hukum Tuhan? Apa ketegangan yang dihadapi bila seseorang menaati hukum secara buta dan secara kreatif? Atau ketegangan antara kreativitas dalam menjalankan hukum dan menafsir hukum sesuai kebutuhan sendiri seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang Farisi pada zaman Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari para sahabat yang terkasih, hukum Taurat adalah jalan menuju keselamatan. Yesus sebagai penggenapan hukum Taurat adalah jalan, tujuan, dan jaminan keselamatan itu sendiri. Kehidupan dan pribadi Yesus adalah hukum itu sendiri yang perlu kita ikuti, yaitu memikul salib, menyangkal diri, dan mengikuti Dia. Yesus hidup. Yesus mengalami sengsara, wafat, dan bangkit. Ini adalah hukum yang perlu kita ikuti. Kita siap menjalani kehidupan ini dengan sepenuh-penuhnya. Kita siap menanggung penderitaan dan siap mati dalam tubuh dunia. Maka pastilah kita juga akan bangkit dengan tubuh mulia. Siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kedudukan orang percaya dalam kerajaan surga
agar ditentukan oleh sikapnya terhadap hukum Allah dan oleh caranya mengajarkan dan mengamalkan hukum itu. Tingkat kesetiaan kita dalam hal ini akan menentukan taraf kemuliaan kita di surga. Orang yang sombong memamerkan ketaatannya atas hukum kepada orang lain, tetapi orang yang rendah hati akan menjalankan hukum hidup secara diam-diam. Maka tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Semoga demikian. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa dan permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka yang menjadi korban kekerasan, baik secara fisik maupun secara mental. Kita berdoa semoga mereka yang mengalami kekerasan secara fisik boleh mengalami pemulihan pada waktunya. Dan bagi mereka yang mengalami kekerasan secara batin, kita mohon kiranya dalam terang kasih Tuhan boleh memberikan kepada mereka rahmat ketabahan dan juga boleh menyembuhkan dan menjamah hati mereka yang saat ini sedang terluka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua mereka yang meminta doa, baik untuk kepentingan dalam keluarga, rumah tangga, dalam pekerjaan mereka, maupun untuk kesembuhan dan pemulihan dari sakit. Kiranya melalui doa-doa kita, Tuhan boleh menganugerahkan segala rahmat yang mereka butuhkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita satukan semua doa dan permohonan ini dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat dari Tuhan melalui tangan hamba-Nya yang terurapi. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga kita sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan perlindungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa
jadi kekuatan ketika terbersit sejuta angan. Doa jadi tempat curahan di saat raga terasa lelah. Doa tempat pengharapan, tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak